Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidhur Rahman Agusyanto. Selamat datang di mata kuliah pemrograman berbasis objek atau kadang juga disebut sebagai PBO atau OP ya, Object Oriented Programming ya, dalam bahasa Inggris ya, atau umumnya juga saya sering dengar ya orang menyebut PBO ya, atau pemrograman berbasis objek ya. Baik rekan-rekan, PBO ini adalah sebuah mata kuliah yang cukup krusial, cukup penting ya. Ini akan menjadi landasan buat teman-teman ya untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain ya. Ke depan teman-teman akan berhadapan dengan banyak bahasa yang beragam, tetapi secara prinsipal sama ya, menggunakan pendekatan berbasis objek ya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan mulai dulu dengan slide pertama kita ya di mata kuliah kita. Kita mulai dari tujuan. Tujuan dari perkuliahan ini atau program pertama kita ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pemrograman berorientasi objek atau PBO dan pemrograman terstruktur. Yang kedua, mampu menjelaskan dan memberikan contoh ya dari objek, enkapsulasi, polimorfisme, dan juga inheritance ya. Nah, jadi cukup padat sekali, tapi nanti kita akan coba detailkan pada video-video berikutnya ya. Untuk hari ini fokus kita adalah teman-teman, rekan-rekan semua punya gambaran yang utuh mengenai apa itu PBO atau pemrograman berbasis objek, dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman bisa membedakan bagaimana karakter PBO ini dengan pemrograman struktur atau pemrograman zaman old. Oke, rekan-rekan, kita mulai dari definisi ya. PBO atau OP atau Object Oriented Programming merupakan teknik membuat suatu program berdasarkan objek dan apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, PBO terdiri dari objek-objek yang berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, kode-kode di breakdown akan lebih mudah di manage. Breakdown berdasarkan objek-objek yang ada pada program tersebut. Dianjurkan diimplementasikan untuk program dengan berbagai ukuran karena lebih mudah untuk melakukan debug ya. Jadi sebenarnya berbicara mengenai OP kita tidak lepas dengan revolusi industri ya. Ini sangat lekat rekan-rekan. Kenapa? Karena PBO itu adalah sebuah pendekatan baru di mana pemrograman itu tidak dianggap sebagai satu kesatuan utuh dari awal sampai akhir, tetapi pemrograman atau sebuah program itu adalah bagian dari bagian-bagian yang lebih kecil ya. Jadi kalau kue itu tidak dianggap sebagai utuh satu kue, tetapi kue itu adalah bagian dari slash kue yang kecil ya. Jadi boleh jadi sebuah kue dibagi menjadi 4, boleh jadi menjadi 6, boleh jadi menjadi 8 sesuai dengan kebutuhan dan orientasinya masing-masing. Nah, karena adanya pembagian yang diimplementasikan dalam pembuatan program ini, maka kita tentu akan mudah melakukan mitigasi jika suatu saat ada permasalahan di dalam sebuah program. Ketika program kita bagi menjadi 4 bagian, kemudian kita tahu ya di salah satu bagian kue itu ada gigitan, maka kita cukup menginvestigasi satu buah potong kue ya, tidak harus menginvestigasi seluruh bagian dari kue. Nah, mungkin yang dekat dengan kita teman-teman di rumah, teman-teman kenal namanya MCB ya, digunakan untuk ujung dari routing kelistrikan di rumah ya. Sehingga misalnya dalam sebuah rumah secara sederhana akan dibagi menjadi 2, misalnya bagian depan, bagian belakang, atau bagian belakang, tengah, dan depan. Jika MCB rumah bagian belakang saklarnya off, artinya ada konsleting atau ada masalah di bagian belakang. Maka yang kita lakukan, kita tidak perlu cek ya bagian depan dan tengah, atau bagian depan kalau pembagiannya 2, kita cukup langsung cek bagian belakang. Nah, sehingga di sini disebutkan penerapan OP ini dapat mempermudah debugging ya. Dan disebutkan di sini bisa di breakdown karena seperti kue tadi,
dapat dibagi-bagi menjadi objek yang lebih spesifik atau lebih kecil ya. Nah, contoh dari PBO itu seperti yang tadi kami sampaikan, itu tidak tidak lepas dari yang namanya industri ya, revolusi industri, di mana proses di dalam industri ya sejak revolusi industri adalah merubah dari model pembuatan konvensional menjadi sebuah divisi-divisi ya. Jadi ada line production namanya. Jadi misalnya ada produksi saksis, maka nanti ada step-stepnya. Maka tidak satu mobil itu dikerjakan satu, tapi tiap bagian, kemudian nanti di ujungnya ada yang bagian assembly atau merakit ya. Hal ini juga kita temukan bahwa beberapa produsen mengirim ya dalam bentuk komponen, kemudian di assembly di Indonesia. Ada pula yang CPU ya, jadi unit utuh dikirim dari luar negeri menuju ke Indonesia. Oke. Ini contoh yang lain ya. Bagaimana di industri itu melakukan tugas-tugas yang spesifik. Nah, sebenarnya contoh yang lebih dekat mungkin dengan rekan-rekan mahasiswa adalah di dalam organisasi teman-teman, misalnya di himpunan atau di BEM ya. Terdiri dari organ-organ yang punya tugas spesifik, misalnya di bagian kerjasama ya, di bagian ketuanya, ketua himpunan, ketua BEM ya, kemudian sekretaris, mereka punya job desk yang berbeda satu sama lain, tetapi mereka punya tujuan yang sama, yaitu misalnya menggerakkan organisasi himpunan, menggerakkan organisasi BEM atau menggerakkan organisasi yang lain. Atau dalam lingkup yang lebih kecil, di rumah ada yang berperan sebagai bapak, ada yang berperan sebagai ibu, ada yang berperan sebagai anak. Nah, peran-peran ini adalah breakdown dari sebuah program yang namanya keluarga. Di breakdown ada yang bapak, ada yang ibu, ada yang anak ya. Oke. Nah, di sini PBO atau OP, fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah ya. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Nah, cara pandang program adalah serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan satu problem atau satu tujuan yang sama. Contoh tadi kalau keluarga tujuannya menjalankan keluarga. Kalau himpunan misalnya punya proker ya, proker A, maka proker A itu adalah menyelesaikan problem. Proker A adalah masalah, atau juga bisa disebut proker A itu adalah suatu tujuan. Jadi intinya menuju atau punya garis finish yang sama ya. Itu disebut sebagai PBO atau OP. Sedangkan pemrograman prosedural adalah serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Cara pandang program adalah suatu urutan instruksi ya. Jadi satu urutan instruksi atau satu kesatuan. Program harus membreakdown satu problem menjadi subproblem yang lebih simpel. Fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Ya, jadi ini data dianggap sebagai hal yang terpisah dan ini menjadi satu kesatuan. Kalau kue itu adalah satu kesatuan kue, bukannya dibagi-bagi atau dipotong-potong. Sehingga kalau ada masalah di dalam kue berarti kita harus menginvestigasi seluruh kue. Kalau kelistrikan di rumah, maka seluruh listrik di rumah kalau ada konsleting ya, maka semuanya harus dibug atau disupervisi. Nah, ini tentu tidak efisien, tidak efektif ya, boros sumber daya manusia yang tentu kalau di industri berkaitan dengan pemborosan anggaran dan ini harusnya sangat dihindari ya. Keuntungan PBO, nah ini dari dua contoh tadi. Yang pertama, PBO memiliki keuntungan reusabilitas atau artinya bisa digunakan berulang-ulang. Pembangunan program relatif lebih cepat ya karena kita bisa menggunakan metode atau fungsi yang sebelumnya telah dimiliki. Kemudian fleksibilitas lebih tinggi karena memungkinkan kita melakukan modifikasi tanpa harus merubah seluruh komponen dari sebuah kelas atau program ya. Ekstensibilitas tentu karena fleksibel untuk diubah sesuaikan, maka dia punya kelenturan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi ya. Less maintenance
karena kita cukup melakukan maintenance di aspek-aspek yang bermasalah saja, tidak perlu melihat ya seluruh aspek yang ada. Ini paling tidak ada berapa keuntungan dari PBO. Nah, selanjutnya di sini kita ada yang namanya kata kunci PBO. Nah, kata kunci PBO itu dimulai dari objek ya. Secara lugas diartikan sebagai instansiasi atau hasil ciptaan dari kelas ya. Jadi kalau kelas itu cetakannya, maka objek adalah hasil cetakannya atau hasil instansiasi. Nah, kelas sebaliknya adalah template untuk membuat objek atau cetakan. Sedangkan atribut adalah identitas unik dari sebuah objek. Sedangkan methods adalah fungsi atau prosedur tergantung return value untuk mengakses atribut atau tugas tertentu. Kemudian enkapsulasi menyembunyikan struktur data dan implementasi suatu kelas. Kemudian inheritansi merepresentasikan keterhubungan struktur antara kelas ya. Dan polymorphism kemampuan untuk merepresentasikan dua atau lebih bentuk objek yang berbeda. Nah, dari kata-kata kunci PBO ini yang akan menjadi dasar yang kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan juga teman-teman yang mempersiapkan nanti ada ujian, baik itu tes, UAS, kuis, ataupun juga tugas-tugas yang lain, maka tidak akan jauh-jauh dari kata-kata kunci PBO ini ya. Maka teman-teman nanti akan pelajari ya satu persatu sehingga teman-teman punya pemahaman yang utuh mengenai PBO ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke modifier. Modifier merupakan bentuk implementasi konsep enkapsulasi. Dengan adanya modifier, maka kelas, interface, methods, dan variabel akan terkena suatu dampak tertentu ya. Ini saya jelaskan cepat karena nanti akan dibahas juga pada video kedua kita ya. Kita mulai dari kelompok modifier, yaitu access modifier, berlaku untuk kelas, method, dan juga variabel, meliputi public, protected, privat, dan juga friendly atau default tanpa modifier. Kemudian ada kelompok modifier final, berlaku untuk kelas, method, dan juga variabel, meliputi final ya, artinya sudah tidak bisa diturunkan lagi. Static modifier tidak berlaku di kelas tapi berlaku di method dan juga variabel. Kemudian abstract modifier itu hanya berlaku di kelas dan juga method tetapi tidak berlaku untuk variabel. Nah, karakteristik akses ya modifier ya. Default tidak ada modifier atau friendly. Kelas dan interface dikenali pada paketnya, methods dan variabel diwarisi subclass di paket yang sama dengan superkelasnya. Dapat diakses oleh metode-metode di kelas-kelas yang sepaket. Public, kelas dan interface dikenali dimanapun, metode dan variabel diwarisi oleh semua subkelasnya, dapat diakses dimanapun. Protected, kelas dan interface tidak dapat diterapkan, metode dan variabel diwarisi oleh semua subkelasnya, dapat diakses oleh metode-metode di kelas-kelas yang sepaket. Privat, kelas dan interface tidak dapat diterapkan, metode dan variabel tidak diwarisi oleh subkelasnya, tidak dapat diakses oleh kelas yang lain ya. Nah, maka pembahasan lebih detail tentang ini kita bahas di bagian enkapsulasi. Kapan kita harus menggunakan public, kapan kita menggunakan protected, kapan kita menggunakan privat ya. Fungsinya buat apa Pak? Misalnya kita ada di dalam superkelas atau di kelas induk, kita pengen ada sebuah variabel atau juga sebuah metode yang tidak mau diakses oleh kelas childnya atau subkelasnya, maka kita set sebagai private. Atau ketika kita ada informasi yang rahasia tapi terbatas, artinya informasi tersebut bisa diakses oleh anaknya, maka bisa kita kita set modifiernya sebagai protected. Kalau sebuah informasi itu adalah public, bisa diakses siapapun, misalnya laporan keuangan sebuah perusahaan, maka kita bisa pakai public ya. Jadi tergantung bagaimana kita memandang kepentingan ya sebuah metode atau variabel ya atau sebuah informasi ya secara general itu dibolehkan diakses oleh siapa saja ya. Nah, ini kita selanjutnya masuk ke karakteristik primitive modifier ya. Modifier abstrak, pada kelas dapat berisi metode abstrak ya. Kelas tidak dapat diinstansiasi, tidak memiliki konstruktor. Interface optimal untuk dituliskan di interface karena interface secara inherent adalah abstrak.
Methods, tidak ada methods body yang didefinisikan. Methods memerlukan kelas konkret yang merupakan subkelas yang akan mengimplementasikan metode abstrak. Jadi sebagai fondasi ya, variable tidak dapat diterapkan. Final, kelas tidak dapat diturunkan, interface tidak dapat diterapkan, methods tidak dapat ditimpa oleh metode di subkelasnya. Variable berperilaku sebagai konstanta. Jadi kalau ada metode final, di bawahnya tidak bisa kita timpa dengan nama metode yang sama, tapi kita bisa modif ya, artinya membuat metode baru. Static tidak dapat diterapkan pada kelas dan juga interface. Pada methods, mendefinisikan metode atau milik kelas tidak memerlukan instant object untuk menjalankannya. Metode ini tidak dapat menjalankan metode yang bukan statik serta tidak dapat mengacu variabel yang bukan statik. Bisa langsung diakses tanpa membuat objek. Ya, mendefinisikan variabel milik kelas tidak memerlukan instant object untuk mengacunya. Variabel dapat digunakan bersama oleh semua instant object. Ini kalau kita implementasi di dalam variabel. Nah, ini yang kadang masih membingungkan buat teman-teman, yaitu kelas. Kelas adalah cetak biru atau rancangan atau prototype atau template dari sebuah objek. Kita bisa membuat banyak objek dari satu macam kelas. Kelas mendefinisikan sebuah tipe dari objek. Di dalam kelas kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek atau instansiasi. Sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut dan juga methods. Atribut adalah semua field identitas yang kita berikan pada suatu kelas. Ya. Contohnya, ini ya teman-teman, kelas itu adalah cetakan, dia ada guritan di sini, ada bentuknya. Ini misalnya bentuknya telur, ada metode yang berbeda-beda, ada yang bentuknya seperti gelombang, ada bulatnya dan seterusnya. Dan objek adalah ini adalah proses instansiasi ya. Keywordnya adalah menggunakan new, maka kita seakan-akan masukkan adonan ke dalam kelasnya, kemudian setelah itu akan kita masukkan ke oven, maka nanti akan menjadi sebuah objek atau kue ya. Ini contohnya kita punya package ya, namanya Goldie ya, yang suka One Piece ini Goldie Roger ya. Oke, bapaknya bajak laut ya. Kemudian kita di sini ada kelas namanya ini bapak, kemudian di sini kita punya methods namanya AD ya. Nah, ini methods itu nanti di dalam kelas dibagi menjadi dua, yaitu prosedur dan juga function ya. Prosedur kalau dia tidak punya return value dan kita sebut function kalau dia punya return value. Ini kebetulan contohnya tidak memiliki return value, maka kita sebut sebagai prosedur. Kemudian kita punya kita punya method main, di dalamnya kita melakukan instansiasi. Ini adalah keywordnya new ya. Berarti kita sedang melakukan instansiasi. Nah, nama objeknya adalah kumam ya. Maka ketika kita ingin menggunakan metode yang ada di dalam kita mau pakai ya metode ini, maka kita tinggal ketikkan kumam.ad ya. Nah, selanjutnya objek atau secara lugas dapat diartikan sebagai instansiasi atau hasil ciptaan dari suatu kelas. Asumsikan cetakan kue adalah kelas, maka kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut merupakan objek ya. Contoh yang tadi yang hijau ya, yang dituang kemudian nanti dipanggang di oven, maka itu akan menjadi kue. Dalam pengembangan OP lebih lanjut, sebuah objek dapat dimungkinkan terdiri dari objek-objek lain, atau bisa jadi sebuah objek merupakan turunan dari objek lain, sehingga mewarisi sifat-sifat induknya dan memiliki sifat tambahan ya. Keywordnya ini new ya teman-teman. Ini objek itu ini ya, tadi sudah dimasukkan ke panggangan, kemudian dimasukkan cetakannya masukkan panggangan dan jadilah kue. Nah, kue ini yang selanjutnya kita sebut objek yang dia memiliki karakteristik dari cetakannya ya. Oke, baik teman-teman, demikianlah ya pengenalan kita di PBO. Untuk lebih detail silakan mengikuti ya seluruh seri video yang ada di dalam channel saya. Jangan lupa untuk melakukan like, subscribe dan juga komen bagi rekan-rekan mahasiswa saya.
untuk sekaligus sebagai presensi teman-teman semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.